Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ardia Garini dengan NIM 12306193109. Saya akan membahas tentang individu dalam situasi sosial. Sebelum masuk ke pembahasan situasi sosial, lebih dahulu kita definisikan tindakan sosial, karena tindakan sosial sangat erat hubungannya dengan situasi sosial. Yang dimaksud dengan tindakan sosial adalah perilaku yang terjadi dalam situasi sosial, yakni bagaimana orang berpikir, merasa, dan bertindak karena kehadiran orang lain. Yang pertama, berpikir dalam situasi sosial. Apa yang Anda pikirkan ketika bertemu seorang pria bertubuh kekar dan gagah, tinggi, brewokan, dan rambut gondrong? Apa yang Anda pikirkan saat kekasih Anda mengingkari janji? Apa yang Anda pikirkan tentang makanan untuk besok, dan lain-lain. Apapun yang ada dalam benak Anda pasti memikirkan. Lalu yang kedua, merasa dalam situasi sosial. Sebagian besar situasi sosial melibatkan perasaan. Coba Anda bayangkan kembali perasaan Anda ketika Anda saat berada dalam situasi sosial tertentu. Apa yang Anda rasakan saat merindukan seseorang? Apa yang Anda rasakan saat menonton drama sedih? Apa yang Anda rasakan saat bertemu dengan orang yang pernah menyakiti Anda? Yang ketiga, bertindak dalam situasi sosial. Kita selalu bertindak dalam situasi sosial tertentu. Contohnya, Anda menolong seorang nenek yang ingin menyeberang jalan, Anda mendatangi undangan pernikahan, dan lain sebagainya. Sangat beragam bentuk-bentuk tindakan sosial manusia. Situasi sosial dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama situasi kebersamaan, lalu yang kedua situasi kelompok sosial. Situasi kebersamaan adalah individu-individu yang dalam situasi ini belum mempunyai hubungan dengan orang lain. Artinya mereka tidak saling mengenal dan sedikit interaksi. Mereka kebetulan berkumpul pada suatu tempat dan waktu tertentu karena memiliki kepentingan bersama. Contohnya, orang yang berbelanja di pasar, orang yang sedang menonton pertandingan, dan orang yang mengantri di bioskop. Yang kedua, situasi kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan tempat di mana orang-orang yang berinteraksi, misalnya suatu perkumpulan, organisasi, partai, dan lain-lain. Individu yang satu dengan yang lainnya sudah memiliki hubungan dan saling mengenal. Dalam kelompok sosial ini juga terdapat peraturan-peraturan yang khas bagi anggotanya. Contohnya, di dalam kelas ada ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, dan anggotanya. Pada dasarnya, individu selalu berada pada situasi sosial. Situasi sosial yang merangsang individu sehingga individu bertingkah laku sheriff and sheriff disebut sebagai situasi perangsang sosial. Situasi perangsang sosial dibedakan atas orang lain dan hasil kebudayaan. Yang pertama, orang lain sebagai perangsang. Orang lain terhadap kita dan sebaliknya, kita terhadap orang lain merupakan situasi perangsang sosial yang kita sadari. Misalnya, orang tua dengan anak-anaknya dalam lingkungan keluarga, guru dan murid dalam lingkungan sekolah. Kelompok sebagai perangsang ini dibedakan atas hubungan intragrup dan hubungan intergrup. Hubungan intragrup yaitu hubungan antar individu lain dan dalam kelompok lain, atau antara kelompok dengan kelompok. Misalnya, anggota kelompok A dengan kelompok B. Lalu hubungan intergrup yaitu hubungan antar individu satu dengan yang lain dalam satu kelompok itu sendiri. Lalu hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan dibedakan atas kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Jadi dapat disimpulkan bahwa situasi sosial adalah tiap-tiap situasi di mana terdapat saling hubungan antar individu yang satu dengan yang lainnya. Atau dapat juga dikatakan bahwa situasi sosial adalah situasi di mana terjadi interaksi sosial dengan orang lain. Situasi sosial dibedakan menjadi 4 bentuk, yakni yang pertama, adanya kehadiran orang lain yang dapat diindra namun tanpa interaksi. Misalnya, Anda pergi ke perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat di mana kita hanya duduk lalu membaca buku tanpa adanya interaksi dengan orang lain.
Anda bisa saja menyadari kehadirannya, namun dia belum tentu menyadari kehadiran Anda. Kedua, adanya kehadiran orang lain yang dapat diindra dan ada interaksi dengannya. Misalnya, Anda saling melambaikan tangan dan mengklakson pada seorang teman yang Anda temui di jalan. Anda mengobrol bersama orang lain, Anda bermain voli bersama tim, Anda menghadiri pesta teman sekelas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, imajinasi akan adanya kehadiran orang lain. Yang termasuk dalam tipe ini adalah jika Anda melambungkan kekasih, membayangkan sedang menerima penghargaan, atau mengingat kenangan-kenangan Anda bersama seseorang. Lalu bagaimana dengan mimpi? Mimpi tidak bisa dikategorikan sebagai sosial karena merupakan keadaan tidak sadar. Anda tidak bisa memprogram untuk mimpi seperti apa yang Anda inginkan. Dan yang terakhir, adanya kehadiran orang lain melalui media tertentu yang Anda ketahui dan kehadirannya mempengaruhi Anda. Misalnya, Anda melihat berita pesawat jatuh ke laut, lalu berpendapat bahwa naik pesawat itu tidak aman. Kemudian Anda mendengar ada yang mencuri dompet teman sekelas, lantas Anda mengira-ngira siapa pelakunya. Lalu Anda membaca berita di medsos beberapa artis pindah kota, lantas Anda menduga-duga apa sebabnya. Banyak sekali situasi sosial terjadi dalam tipe ini.